warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Rintriana dengan NIM 2210 1140 1865, kelas 07 TPLP 028, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Pamulang. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dasar arsitektur dan organisasi komputer. Untuk tugas dari Pak Tio Andrian selaku dosen pengampu mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Pembahasan dari pengertian dasar arsitektur dan organisasi komputer antaranya adalah pengertian arsitektur dan organisasi komputer, konsep dasar komputer, sistem komputer, CPU sebagai pusat pemrosesan, ALU, Arithmetic Logic Unit, dan Control Unit, siklus kerja CPU, perbandingan antara arsitektur komputer dengan organisasi komputer. Berikut adalah pengertian mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur organisasi komputer merupakan pengantar untuk memahami bagaimana komputer dapat bekerja, mulai dari menerima input hingga menghasilkan output. Arsitektur komputer membahas rancangan logis yang terlihat oleh pengguna, sedangkan organisasi komputer lebih fokus pada cara kerja internal untuk merealisasikan rancangan tersebut. Kemudian, terdapat pula konsep dasar komputer. Komputer itu sendiri adalah perangkat elektronik yang dapat menerima data, memproses data sesuai instruksi, menyimpan informasi, dan memberikan output yang bermanfaat bagi pengguna. Dalam komputer itu sendiri terdapat 4 aktivitas utama, yaitu diantaranya adalah input, proses, penyimpanan, serta output. Semua proses tersebut terjadi otomatis, namun harus berdasarkan instruksi dari pengguna atau program yang dijalankan. Kemudian, terdapat pula sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang saling terhubung untuk menjalankan fungsi pengolahan data. Hardware atau bisa disebut juga perangkat keras adalah perangkat fisik seperti CPU, RAM, serta penyimpanan. Software atau perangkat lunak adalah program yang memberikan perintah kepada hardware, perangkat keras. Sedangkan brainware adalah manusia sebagai pengendali sistem. Tanpa salah satu di antaranya, komputer tidak dapat berfungsi sebagai sistem yang lengkap. Kemudian, di sini juga terdapat CPU sebagai pusat pemrosesan. CPU mengendalikan seluruh operasi komputer dan memproses setiap instruksi pada program. CPU terdiri dari beberapa bagian, namun inti pemrosesannya ada pada ALU, Arithmetic Logic Unit, serta Control Unit. Kecepatan CPU dalam memproses instruksi menentukan performa komputer secara keseluruhan. Oleh karena itu, CPU dikenal sebagai otak dari komputer. Kemudian, ALU dan Control Unit. ALU atau Arithmetic Logic Unit melakukan tugas yaitu perhitungan aritmatik serta logika. Sementara Control Unit bertugas mengatur eksekusi instruksi di seluruh sistem komputer. ALU tidak akan bekerja jika tidak diarahkan oleh Control Unit. Oleh karena itu, Control Unit memastikan instruksi dijalankan sesuai urutan yang benar, sehingga informasi yang dihasilkan dapat akurat. Kemudian, di sini terdapat pula perbandingan antara arsitektur dengan organisasi komputer. Arsitektur lebih fokus pada rancangan dan karakteristik yang terlihat oleh pengguna, sedangkan organisasi menggambarkan
bagaimana rancangan tersebut diimplementasikan secara fisik dalam hardware atau perangkat keras. Sebagai contoh, arsitektur menjelaskan adanya instruksi pengurangan dalam prosesor atau ukuran register. Sedangkan organisasi membahas bagaimana instruksi tersebut diolah, seperti penggunaan memori charge, sistem bus data, serta teknologi komponen untuk mencapai efisiensi. Siklus kerja CPU. Instruksi dieksekusi melalui 4 tahap berulang, yaitu fetch, decode, execute, dan store. CPU mengambil instruksi dari memori kemudian diterjemahkan, dijalankan oleh ALU, Arithmetic Logic Unit, dan akhirnya hasilnya disimpan kembali. Proses ini menjadi sangat cepat, jutaan hingga miliaran kali setiap detik, sehingga komputer terlihat bekerja secara instan bagi pengguna. Jadi kesimpulannya adalah pemahaman mengenai arsitektur dan organisasi komputer sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana komputer dirancang dan bekerja dalam mengolah data dengan cepat, tepat, dan efisien. Dengan memahami komponen utama seperti CPU beserta siklus eksekusi instruksi, kita dapat lebih jelas dalam mempelajari perkembangan teknologi komputer khususnya pada level perangkat keras dan desain sistem. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata maupun penulisan teks. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.